Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jika tuan muda Anda sedang mencari saya, katakan padanya untuk datang sendiri ke sini. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. King Sui melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada orang tersebut bahwa dia bisa pergi. Pria itu rupanya tidak mengharapkan ini. Dia menatap King Sui dengan bingung dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu ini sombong. Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah tabib ajaib hanya karena orang lain memanggil Anda seperti itu? Apakah Anda tahu siapa tuan mudaku? Saya tidak tertarik untuk tahu. Jika Anda tidak pergi, saya tidak keberatan untuk mengirim Anda keluar." Pada saat itu, saya tidak dapat menjamin bahwa anggota tubuh Anda lengkap. King Sui paling membenci orang-orang ini. Seorang pelayan yang menggunakan nama tuannya untuk bermain tiran dan bertingkah sombong. Baiklah, kamu, tunggu saja. Pria ini menatap tajam ke arah King Sui sebelum pergi. King Sui tidak terkejut, ini bukan pertama kalinya kejadian seperti itu terjadi. Meskipun anggota Istana Ilahi datang saat pembukaan, Sekte Istana Ilahi relatif tidak dikenal dan jarang diketahui oleh orang-orang. Karenanya, kebanyakan orang hanya tahu bahwa Imperial Cuisine Hall didirikan oleh seorang pria dan seorang wanita. Selain itu, wanita itu sangat cantik seperti rubah betina. Banyak orang datang hanya untuk wanita ini. Yang pasti, orang-orang ini tidak berakhir dengan baik. Tetap saja, orang-orang ini terus datang seperti ngengat yang bergegas ke dalam api. Mereka akan muncul secara bergantian setelah beberapa hari. Banyak dari mereka yang bangga dengan latar belakangnya dan meremehkan pendiri klinik kecil seperti ini. Mereka memperkirakan seseorang yang memiliki latar belakang yang kuat akan membuka klinik yang lebih besar. Nuolan tersenyum pada King Sui, "Seseorang akan mengejarmu lagi. Mengapa ada begitu banyak orang yang berpikiran sempit? Semuanya datang untukmu sebelumnya. Saya bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini kali ini. Bagaimana kalau kita menebak?" Jawab King Sui sambil tersenyum. "Baiklah, kurasa mereka ada di sini untuk mencari pengobatanmu," kata Nuolan langsung. King Sui memandangi wanita ini. Jawaban ini sebenarnya yang paling akurat. Bagaimanapun, itu adalah Imperial Cuisine Hall di sini, kebanyakan orang datang untuk berobat. Pada dasarnya, kebanyakan orang berada di sini untuk konsultasi medis atau menjual barang ke King Sui. Namun, situasi hari ini tidak mungkin terjadi. "Bisakah saya membuat tebakan yang sama?" tanya King Sui. "Tidak, kalau begitu itu tidak ada artinya," jawab Nuolan tegas. "Apakah ada taruhan?" King Sui tersenyum. "Jelas, atau tidak ada gunanya menebak." Nuolan terkikik dan melihat ke arah King Sui. "Mari kita bertaruh kalau begitu." King Sui langsung dengan itu. "Taruhan macam apa yang kamu maksud?" Nuolan menyeringai. King Sui menjilat lidahnya. "Kamu lihat, sebagai seorang pria, aku sudah lama tidak mencicipi daging." "Itu tidak benar, kamu makan daging rusa pagi ini." Nuolan mengedipkan mata indahnya dan menatap King Sui. Matanya sangat jernih. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat matanya seterang kali ini. "Baiklah, katakan taruhanmu." King Sui tahu dia melakukan itu dengan sengaja. Dia melebih-lebihkan gerakannya dan kata, "Manusia." Jadi, dia pasti mengerti apa yang dia maksud. Karena dia menghindari topik ini, King Sui seharusnya tidak berpegang teguh padanya lagi. Apalagi, King Sui hanya bercanda. Ini bukan pertama kalinya dia bercanda seperti ini. Selain itu, King Sui merasa tertantang untuk mengontrol dirinya sendiri ketika bertemu dengan seorang wanita cantik, terutama untuk wanita dewasa yang berpenampilan baik dan baik. King Sui merasa malu setelah ditolak. Dia merasa seperti kodok jelek mengejar angsa anggun. "Jangan seperti ini. Apakah kamu terluka? Datang dan biarkan kakak perempuan memelukmu,"
ucap Nuolan melihat King Sui tersesat sesaat. Dia merasa kasihan dan mengatakan ini. King Sui tahu Nuolan peduli padanya, tapi pasti ada cerita di balik wanita seperti dia yang menjaga keperawanannya sampai sekarang. Jika dia bisa mendapatkannya dengan mudah, dia tidak akan menjadi pria pertama lagi. Dia mungkin memiliki anak saat itu. Tidak, maksudku bukan ke samping. Saya punya istri dan anak, apakah saya seorang yang terbelakang? King Sui menyeringai. Sebenarnya, King Sui menyadari bahwa di dunia ini seorang pria tidak akan pernah berhenti mengejar seorang wanita karena dia sudah memilikinya. Ini bukanlah alasannya. Seorang wanita tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah hambatan juga. Bahkan jika dia merasa terganggu, itu bukanlah masalah. Tentu saja aku tahu kamu punya istri. Akan aneh jika orang sepertimu masih lajang. Katakan padaku, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Nuolan tersenyum dan menatapnya. Biarkan aku menghitung, King Sui memberikan senyum canggung. Nuolan memutar matanya tapi menyeringai. Baiklah, berhenti menghitung. Mereka di sini. Orang-orang sebelumnya memimpin beberapa orang ke sini. Yang terdepan adalah seorang pria muda dan tampan. Dia terlihat sangat muda, sudut matanya miring ke atas dengan rasa bangga. King Sui bertanya-tanya milik klan mana tuan muda ini. Tuan muda, itu dia. Dia tidak menganggapmu serius dan ingin memukulku. Pria itu menunjuk ke arah King Sui dan berbicara dengan pemuda itu. Pemuda itu memegang kipas tangan dan mengenakan jubah putih salju, memberikan sedikit getaran Casanova. Dia menatap King Sui tanpa melihat pria di sampingnya. Kemudian, dia melihat ke Nuolan. Sinar di matanya menarik. Begitulah cara pria memandang wanita. Anda adalah tabib ajaib di sini. Pria muda itu bertanya pada King Sui. King Sui kesal karena dia sangat membenci sikap seperti itu. Dalam kehidupan masa lalunya, dia adalah orang yang memiliki rasa rendah diri yang kuat namun tetap seorang pria yang bermartabat. Ada pepatah mengatakan, semakin merendahkan diri seseorang, semakin kuat martabat yang dimilikinya. Pepatah ini benar, King Sui kurang merendahkan diri sekarang, tetapi dia masih tidak menyukai sampah dari klan yang kuat yang bertindak sombong. Kenapa kamu datang padaku? Tanya King Sui dengan tenang. Sebenarnya, saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda. Pemuda itu tersenyum. Kerja sama? King Sui kaget, ada seseorang yang mencarinya untuk bekerja sama. Dia bertanya-tanya apa yang akan ditawarkan orang ini. Pemuda itu tersenyum setelah melihat wajah terkejut King Sui. Dia mengangguk dan berkata, ya, bekerja sama. Ini pasti akan menguntungkan Anda. Jangan khawatir. Klan Zen memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Oh, bagaimana Anda ingin bekerja sama? King Sui tidak mengenal klan Zen, tetapi dia bertanya sambil tersenyum. Saya pikir Imperial Cuisine Hall Anda terlalu kecil. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda tempat yang lebih baik dan saya akan mempublikasikan Anda sehingga lebih banyak orang tahu tentang Anda. Lalu keuntungan akan dibagi 80% saya, dan 20% Anda, ujar pemuda serius. 80 untukku, 20 untukmu. King Sui tersenyum. 80 untukku, kamu pasti tidak akan dirugikan. Saat penjualannya sudah banyak, meski kamu mendapat 20, itu akan jauh lebih banyak dari total yang kamu miliki sekarang, ucap pemuda itu. Mendengarkan kata-kata pemuda itu, King Sui belum berbicara ketika Nuolan mulai terkikik. Penampilannya yang memikat membuat pemuda itu ngiler. Saat Nuolan menatapnya dengan tajam, pria muda ini tiba-tiba berguling di tanah seperti anjing. King Sui tahu Nuolan melakukan itu, tetapi itu masih membuatnya merinding. Kekuatan memikat ini membuat lawan kehilangan semangatnya, bahkan jiwa kecil yang tersisa dikendalikan. Ini terkait dengan energi spiritual dan perhatian penuh seseorang. Saat pemuda itu sadar kembali, dia memandang dirinya sendiri dengan tidak percaya. Kenapa dia terguling di lantai entah dari mana? Dia tampak sangat kesal, merasa aneh tetapi tetap tenang. Dia memandang King Sui dan berkata dengan lembut, saya ingin tahu apa keputusan Anda, tabib ajaib.
Jika tidak, ada alternatif lain. Saya akan membeli resep Anda dan Anda harus berjanji untuk tidak menyebarkannya dan tidak menggunakannya lagi. Oh, berapa banyak yang akan Anda tawarkan untuk membeli resep saya? King Sui penasaran. 1 juta emas. Pemuda itu ragu-ragu dan mengucapkan jumlah yang dia rasa puas. Nuolan hendak mengatakan sesuatu, tetapi King Sui berbicara, saya bisa menghasilkan 30.000 emas dalam 1 hari. Sekarang Anda ingin membeli resep saya hanya dengan 1 juta emas dan tidak mengizinkan saya untuk menggunakannya. Apakah kamu sakit? 5 juta emas. Kita bisa menghasilkan uang bersama dan kamu masih bisa membuka Imperial Cuisine Hall-mu. Pemuda itu mengepalkan tinjunya. Dia memang tahu tentang ini. Semua orang tahu barang mahal di sini. Oke, tapi saya hanya akan memberi Anda 1 resep. Kita bisa membuat kesepakatan jika Anda setuju, tapi lupakan jika Anda tidak setuju, tawar King Sui. Pemuda itu memikirkan popularitas tempat ini. Cukup hanya memiliki 1 resep, 5 juta emas sebanding dengan harganya. Dia bisa mendapatkan kembali modal dalam beberapa hari. Oke, saya setuju. Saya ingin resep dan bahan dari roti kukus kristal Anda. Pemuda itu tersenyum. Baiklah, berikan aku uangnya dan aku akan memberikannya padamu. Saya bisa menunjukkan cara membuatnya sekali. Gratis jika Anda tidak puas. King Sui tersenyum. Nuolan tersenyum, dia tahu King Sui ingin mengacaukan anak ini kali ini. Hidangan ini, termasuk roti kukus kristal, memiliki bumbu sebagai intinya. Herbal adalah sesuatu yang dibuat oleh King Sui sendiri secara khusus. Tanpa bumbu, itu sama dengan hidangan biasa di restoran. Pria muda itu sangat gembira dan setuju dengan sungguh-sungguh sambil diam-diam memarahi King Sui sebagai orang bodoh. Kemudian, dia segera mengeluarkan 5 juta emas. Uang itu baik-baik saja, dapat digunakan di seluruh 9 benua. King Sui menganggap bahwa kekuatan di balik tagihan 9 benua ini sangat menakutkan. King Sui memberikan resep roti kukus kristal kepada pemuda itu dan menunjukkan kepada mereka beberapa bahan. Herbal eksklusif King Sui terlihat sama dengan herbal biasa. Aromanya tidak terlalu kuat tanpa dimasak. Resepnya halus dan mewah, banyak prosedur yang dikatakan membosankan. Pria muda itu sepertinya sudah siap. Dia membawa chefnya sendiri untuk menirunya secara instan. Tak bisa dipungkiri, para chef ini memiliki skill kuliner yang baik. Hidangannya terasa dan tampak mirip dengan yang ada di Imperial Cuisine Hall. Pria muda itu sangat bersemangat. Dia diam-diam berpikir, orang ini sangat bodoh untuk membatasi penjualan hariannya. Dia tidak tahu bagaimana memperluas aula masakan kekaisaran dan mendapatkan lebih banyak uang, dan sekarang dia memberikan kesempatan ini kepada saya. Setelah berhasil mereplikasi hidangannya, pemuda dari klan Zen pergi dengan resepnya. Xionggang, bersiaplah untuk membuka 3 restoran roti kukus berskala besar. Dapatkan semua bahan dan persediaan. Juga, jangan beritahu anggota klan lainnya, aku ingin memberi mereka kejutan. Di tempat King Sui, kamu sebenarnya sangat buruk. Retard itu dibingkai dengan buruk, kata Nuolan sambil terkikik. Apakah menurutmu dia akan mengetahui bahwa dia tidak bisa membuat roti kukus sebelum atau setelah dia membuka restoran? Tanya King Sui sambil tersenyum. Anak muda itu pasti akan tahu cepat atau lambat. Dia akan segera tahu dalam kondisi normal. Meski orang bodoh ini tidak bisa dianggap sebagai orang normal, kurasa dia akan segera mengetahuinya, jawab Nuolan dengan senyum yang lebih lebar. Mengapa? King Sui punya jawaban, sama seperti miliknya. Karena merasa berhasil, dia pasti ingin makan roti kukus kristal sendiri. Dia pasti ingin merasakan kesuksesan di samping rasa yang indah, Nuolan terdengar yakin. King Sui juga setuju. Di tempat lain, Zhen Song meminta anak buahnya untuk mempersiapkan pembukaan restorannya. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan nafsu makannya. Sebelumnya, dia hanya memiliki 1 roti kukus kristal di Imperial Cuisine Hall. Setelah beberapa saat, koki itu kembali.
Zhen Song memerintahkannya untuk membuat beberapa roti. Koki mengikuti instruksinya dan mulai memasak. Peristiwa selanjutnya terlihat jelas. Koki memberitahu Zhen Song bahwa dia tidak bisa datang. Penampilannya sama, tapi rasanya 10.000 mil jauhnya. Awalnya, dia mengira sang chef sengaja melakukan hal itu untuk memonopoli resep. Dia hampir membunuh koki itu karena marah. Tiba-tiba, dia memikirkan King Sui dan wanita itu. Zhen Song langsung sadar, pria yang menurutnya bodoh itu menipunya dalam permainannya sendiri. Dia benar-benar bodoh. Keesokan harinya, tuan muda dari klan Zhen kembali ke aula masakan kekaisaran. Kali ini, dia membawa 200 orang bersamanya. Matanya menyala-nyala seperti api yang menyala begitu dia melihat King Sui. Dia tidak pernah menderita kerugian besar seperti ini, selain dipermainkan seperti orang bodoh. Hari ini, dia harus menuntut keadilan. Selain membuat berantakan, dia akan mendapatkan semua resep itu. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Beri aku semua resepnya dan minta maaf. Lalu, saya bisa membiarkan Anda pergi. Jika tidak, aku akan membuatmu menghilang dari dunia. Bajingan ini benar-benar bajingan sejati. Nuolan tidak bisa berkata-kata. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Beri saya semua resep yang Anda miliki dan mohon maaf. Lalu, saya bisa membiarkan Anda pergi. Jika tidak, aku akan membuatmu menghilang dari dunia. Bajingan ini benar-benar bajingan sejati. Nuolan tidak bisa berkata-kata. Niat membunuh bisa terlihat memancar dari mata King Sui. Dia menatap tuan muda Zhen ini. Pada level ini, King Sui dapat membunuh seseorang dengan niat membunuhnya, tetapi King Sui tidak ingin membunuhnya seperti itu. Niat membunuh yang intens membuat kaki tuan muda Zhen gemetar dan dia jatuh ke tanah. Dia sepucat kertas dan keringatnya bercucuran seperti hujan. Yang terpenting, tercium bau amonia. Tuan muda Zhen ini ketakutan sampai dia kencing di celana. King Sui berjalan menuju tuan muda Zhen ini perlahan. Tidak hanya tuan muda Zhen, tetapi orang-orang di sekitarnya juga lesu dan gemetar meskipun mereka tidak menjadi sasaran niat membunuh King Sui. Sekarang, tidak perlu dikatakan tentang kemampuan mereka untuk menghentikan King Sui. Mereka praktis tidak berguna. Bagaimana orang bodoh sepertimu bisa bertahan sampai sekarang? Sementara yang lain tidak menindasku, mengapa kamu harus bertindak seperti orang sok pintar? King Sui menatap tuan muda Zhen ini seperti menonton retard. Zhen Song menyesal 10.000 kali sekarang. Sekarang dia memikirkannya, tidak mungkin dia satu-satunya yang tahu tentang tempat mencari untung ini, siapapun akan tahu pada pandangan pertama. Aula masakan kekaisaran akan mendapatkan banyak perhatian, tetapi itu pasti memiliki alasannya sendiri untuk bertahan hidup dengan baik sampai sekarang. Dia hanya ingin membuktikan kepada keluarganya bahwa dia bukannya tidak berguna. Dia akan mewarisi posisi terdepan, tetapi dia tampaknya tidak memiliki kesempatan sedikit pun sekarang. Nanti, dia akan disebut bodoh, terbelakang, dan nama ini akan mengikutinya sepanjang hidupnya. Namun, ini bukanlah hal yang terpenting. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa keluar dari sini hidup-hidup dan menendang. Itu adalah pelanggaran besar bagi seorang pejuang yang cakap dan dia pantas dibunuh. Dia bisa mengambil peringatan kali ini jika itu perlu, karena tindakannya adalah penghinaan besar bagi seorang pejuang yang kuat. Zhen Song berpikir bahwa target tidak memiliki pendukung yang kuat, jadi bahkan jika dia memanfaatkannya dengan jelas, lawan tidak dapat melakukan apa-apa. Sekarang lawannya adalah seorang ahli. Tindakan sebelumnya mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang terbelakang. Masih baik-baik saja jika dia benar-benar terbelakang, tapi dia tidak. Dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh dan memaksa orang lain untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Sekarang, dia menghadapi rintangan ini. Lawan tidak akan pernah membiarkannya pergi setelah dia melakukan tindakan yang hampir seperti perampokan. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Berlutut dan patahkan kedua kakimu. Ucap King Sui berdiri di depannya. Dia tidak memiliki belas kasihan terhadap sampah.
Zhen Song gemetar berlebihan, dia tahu dia tidak punya cara untuk menghindarinya hari ini. Namun, dia tidak ingin kehilangan kakinya. Pada usia ini, dia tidak pernah begitu menderita. Dia memandang King Sui dengan matanya yang ketakutan dan memohon. Sepertinya kamu tidak bergerak. Saya tidak yakin bahwa Anda dapat berdiri lagi jika saya melakukannya secara pribadi. King Sui menyelesaikan kata-katanya dan mengangkat kakinya. Aku akan melakukannya. Zhen Song berguling dan berlutut di depan King Sui. Dia membungkuk dan berkata kepada pria di sampingnya, "Lakukan. Tuan muda, lebih cepat, apakah kau ingin aku mati?" Zhen Song menjadi cemas. Seorang pria mengepalkan dan mematahkan kedua kakinya. Awalnya, dia tidak berani terlalu kuat, tapi itu tetap membuat Zhen Song berteriak tragis juga. Mengetahui bahwa Zhen Song akan lebih menderita jika dia tidak mematahkan kakinya, dia mengepalkan tinjunya dan mematahkannya. Orang-orang ini datang dan pergi dengan tergesa-gesa seolah-olah mereka ada di sini sehingga King Sui dapat mematahkan kaki Zhen Song. Ini adalah pertama kalinya King Sui memaksa seseorang untuk berlutut. Namun, itu terutama karena apa yang dikatakan Zhen Song. King Sui tidak pernah suka memaksa siapapun untuk berlutut. Lutut seorang pria sangat berharga, dia bisa berlutut di depan langit dan bumi, dia bisa berlutut di depan orang tuanya, tetapi begitu dia berlutut di depan orang lain, dia pasti putus asa. King Sui memperhitungkan bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu hanya karena hidupnya terancam. Bahkan jika dia melakukannya, hidupnya akan hancur karena depresi. Mungkin, terkadang berlutut itu normal. Jika itu bisa menjadi solusi, itu sempurna. Terkadang, itu bisa menjadi pemborosan tetapi tidak ada pilihan lain. Di kehidupan sebelumnya, seorang pria hebat mengalami penghinaan seperti itu dan mendapatkan gelar pria yang fleksibel dan tangguh. Terkadang, mudah untuk berlutut. Terkadang, sangat sulit sehingga seseorang lebih memilih mati. King Sui tidak akan pernah bisa membayangkan hal-hal seperti itu sampai hari seperti itu tiba. Jika seseorang memegang nyawa anggota keluarganya, apakah dia akan berlutut? King Sui menjadi tenang memikirkan hal itu. Hal-hal tampaknya tidak mutlak. King Sui, klan Zhen tidak layak untuk disebutkan. Kami dianggap kuat di kota dan domain Kaisar Utara ini. Sekarang, Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai tampaknya adalah yang terkuat. Beberapa kekuatan sangat lemah dan pasti akan kalah total untuk melawan mereka dalam pertempuran nyata. Adapun kekuatan tersembunyi, tidak ada yang tahu apakah mereka lebih kuat dari Istana Dewa dan Istana Abadi Tai. Itu mungkin, tapi karena mereka disembunyikan, mereka tidak akan terlibat dalam masalah dunia fana. Nuolan memperhatikan ekspresi King Sui dan berpikir dia khawatir tentang klan Zhen. Aku tidak mengkhawatirkan klan Zhen. Kami mungkin mengundang kecemburuan sekarang. Sebelumnya, saya berada di tempat pedesaan lain tanpa orang kuat. Namun, di sini berbeda. Saya takut seseorang akan pergi jauh-jauh dan itu akan merepotkan. Selain itu, kami juga memiliki musuh. Yang lain tidak tahu bahwa Istana Ilahi ada di belakang aula masakan kekaisaran, tetapi orang-orang di level kami akan mengetahuinya dengan cukup mudah. Saya takut beberapa orang akan menggunakan ini dan melawan kita bersama-sama. King Sui tiba-tiba menyadari masalah. Jika bukan Istana Ilahi yang berada di belakang King Sui, banyak orang tidak akan mengejarnya. Tetapi mengetahui bahwa dia adalah bagian dari Istana Ilahi, dia memiliki banyak musuh secara instan. Teman-teman akan senang untuk King Sui, tetapi musuh tidak. Mereka akan sangat ingin membunuh King Sui. Seseorang akan berkata, jika Anda tidak dapat merekrut satu orang, Anda tidak boleh membiarkan orang lain melakukannya. Selain itu, orang ini sudah direkrut oleh orang lain, Anda tentu tidak boleh membiarkannya. Untungnya, King Sui sudah cukup kuat sehingga dia tidak terlalu khawatir. Namun, dia tidak menyukai masalah. Dia juga tidak memiliki cara yang lebih baik, dia hanya bisa berharap menemukan lebih banyak Divine Square Cauldron dan Divine Weapon Crystal. Dengan itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Saat King Sui mengatakan itu,
Nuolan terlihat sedikit berbeda. Namun, dia kembali normal dengan sangat cepat. Dia tersenyum pada King Sui, "Jangan khawatir, kakak akan melindungimu. Tidak ada orang di sini yang akan menindas Anda." King Sui tidak bisa berkata-kata. Tirani, kekuatannya yang luar biasa, wanita yang memikat dan menawan ini begitu dewasa. King Sui merasakan darahnya mengamuk hanya dengan melihatnya. King Sui memiliki pengendalian diri yang baik. Jika tidak, dia akan berubah menjadi serigala. Nuolan tahu pria ini juga memiliki pengendalian diri yang kuat. Jarang ada orang yang bersikap begitu santai di depannya. Banyak dari mereka yang berpura-pura sopan tapi hanya berpura-pura. Mereka tampak canggung dan mata mereka menjadi sangat ofensif saat dia menurunkan kewaspadaannya. Mereka tampak seperti ingin sekali menanggalkan pakaiannya. Setelah sekian hari, pemuda ini menjadi sangat dingin. Meskipun dia terkadang bertingkah buruk, dia merasa itu lebih bisa diandalkan daripada pria seperti itu. "Kau yang terbaik, kakak. Kamu memiliki dada, hati terbesar." King Sui mengangguk dengan serius. Nuolan tersipu sekaligus, dia tidak merasakan getaran magis seperti Shen Huang. Melihat wajah serius King Sui sekarang, dia tidak yakin apakah pria ini menggodanya atau tidak. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat dadanya, memang sangat tinggi. Bahkan dia mengira mereka penuh dan bulat. Nuolan memelototi King Sui dengan dendam. Arti di balik tatapannya tidak diketahui, tapi dia sedikit tersipu. Wanita normal terkadang merasa kesepian dan hampa, tidak peduli bagaimana dia melindungi martabatnya. Tidak mungkin seorang wanita tidak pernah memikirkan pria di sisinya. Itu seperti pria normal yang memikirkan seorang wanita, tetapi mereka berbeda. Seorang pria menekankan pada visual dan bisa memiliki keinginan pada pandangan pertama tentang wanita cantik, tetapi seorang wanita biasanya tidak memiliki perasaan yang kuat seperti ini. Wanita seperti Nuolan juga memikirkan pria, tetapi dia tidak akan puas dengan pria yang lebih rendah. Dia lebih suka menyendiri daripada menawarkan dirinya seperti itu. Dalam hal ini, dia tidak akan membiarkan dirinya lepas. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi wanita yang tidak berpengalaman sekarang. Namun demikian, dia ingin sekali bertemu dengan Tuan Wright suatu hari nanti. Dia tidak yakin dengan preferensinya. Selama bertahun-tahun, pengalamannya bertambah seiring dengan usianya. Dia dulu berpikir bahwa dia menyukai tipe pria tertentu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu kekanak-kanakan pada saat itu. Karenanya, dia bahkan lebih tersesat sekarang. Dia takut mengetahui suatu hari nanti bahwa standarnya saat ini masih belum matang. Terlepas dari ketidakamanannya, dia tidak mengubah standar pria selama berabad-abad, menyiratkan bahwa pikirannya sudah matang sekarang. Begitu dia bertemu seseorang yang dia sukai, dia pasti akan melakukannya. Tetap saja, dia tahu pria ini sudah memiliki wanita lain. Jika seorang pria bisa tetap melajang sampai mereka bertemu, dia pasti akan memiliki beberapa masalah seperti membenci wanita atau tidak bisa kawin. Memikirkan hal itu, Nuolan merasa tidak berdaya. Adapun pria muda di depannya, dia menganggap bahwa dia sedikit lebih muda. Dia tidak tahu apakah dia menyukainya untuk saat ini, tapi setidaknya dia yang paling dekat dengan hatinya untuk saat ini. Menurutnya, pria ini tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dirinya memiliki lebih dari satu wanita dan anak. Ini bukan masalah besar di benua utama, itu bukan alasan. Itu bukan pertimbangan wanita terlepas dari kekuatan dan keunggulannya. Kecuali dia memaksa suaminya untuk memotong masa lalunya untuk hanya bersamanya. Hal-hal seperti ini juga ada. Namun, wanita yang kuat ini akhirnya tidak bahagia. Dia tidak akan pernah bisa bahagia ketika pria yang dicintainya tidak bahagia. Semakin kuat seseorang, semakin egois dia, terutama dalam urusan cinta. Ketika seorang wanita lebih kuat dari suaminya dan dia memiliki kecantikan dan kekuatan yang luar biasa, dapatkah dia mengambilnya jika suaminya terus mencari wanita lain? Dalam banyak kasus, pria lebih kuat dan wanita tidak memiliki hak untuk menolak. Di benua utama,
banyak wanita dari keluarga kaya menikah dengan pria dari keluarga kuat. Wanita-wanita ini akan menangani urusan keluarga sementara pria bisa kehilangan martabat dan statusnya. Singkatnya, kekuatan membuat perbedaan, terutama bagi para pejuang. Kekuatan keluarga adalah salah satu kekuatan seorang pejuang. King Sui melambaikan tangannya di depan mata Nuolan. Bangun, apakah gadis kecil itu terangsang? King Sui memperhatikan wajahnya yang memerah dan dia tersesat saat mengawasinya. Dia tahu dia terpesona oleh pikirannya, tapi dia bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Pikiran awal pasti berkaitan dengan kasih sayang. Nuolan tampak gelisah dan mendorong tangan King Sui, kaulah yang terangsang. Anda hanyalah anak kecil. Beraninya kau memanggilku gadis kecil, panggil aku kakak Nuolan. Ucap wanita cantik itu. Setelah kejadian ini, klan Zen tidak membuat kekacauan di sini. Kepala klan Zen bahkan membuat permintaan maaf resmi di sini. King Sui tidak tersinggung dan insiden itu mereda. Pengaruh Imperial Cuisine Hall berkembang tanpa henti dan King Sui menerima lebih banyak harta. Namun, tidak ada kuali persegi ilahi, kristal senjata ilahi, buah petir, dan cabang bulan yang dimiringkan. Dia menerima beberapa Red Cloud Grace dan bisa melewatkan perjalanan ke Red Cloud Valley. Dia terus mengumpulkan Red Cloud Grace tetapi menurunkan poin sebagai gantinya. Awalnya, Red Cloud Grace bisa mendapatkan 1 poin sebagai gantinya. Sekarang, 3 Red Cloud Grace sama dengan 2 poin. King Sui berencana untuk berhenti mengumpulkan, tetapi dia berubah pikiran. Bagaimanapun, dia mungkin memperbaiki hal-hal lain menggunakan ramuan ini. Hari ini, seorang pelanggan membawa sesuatu yang sangat diminati King Sui, pil esensi asal Raja Bela Diri. King Sui memintanya untuk beberapa waktu karena dia hanya membutuhkan bahan terakhir ini untuk memperbaiki pil Raja Bela Diri emas. Yang mengejutkan, dia mendapatkannya hari ini. Pil esensi asal Raja Bela Diri sangat langka dan membutuhkan keberuntungan untuk menemukannya. Secara teoritis, setiap binatang iblis tingkat Martial King dapat memiliki pil esensi asal Raja Bela Diri, tetapi kemungkinannya rendah. Selain itu, pil essence origin Martial King tidak terlalu berguna. Biasanya, orang tidak akan memeriksa pil essence origin di mayat Martial King Demonic Beast. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka hanya akan merasa aneh. Mereka mungkin akan membuangnya karena tidak terlalu menguntungkan. Anda memiliki pil esensi asal Raja Bela Diri. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda mendapatkannya? Tanya King Sui dengan rasa ingin tahu. Pria itu setengah baya dengan kekuatan puncak Martial King. Dia berbadan tegap dan mengenakan pakaian biasa, identitasnya tidak diketahui. Saya Zhang Dali, saya memiliki toko daging binatang iblis, hanya sebuah toko kecil. Oleh karena itu, saya mengumpulkan mayat binatang iblis. Banyak orang akan menjual binatang iblis mereka di level Xiantian atau Martial King kepada saya. Pada saat itu, saya menemukan pil esensi asal Raja Bela Diri ini dan menyimpannya sejak itu, karena tidak menempati ruang yang besar. Saya tidak menyangka Anda akan mengambilnya, kata si tukang daging sambil tersenyum. Zhang Dali berpikir bahwa itu adalah takdir yang hebat untuk memiliki semacam hubungan dengan Imperial Cuisine Hall, jadi dia bersemangat. King Sui tersenyum, dia tidak melihat itu datang. Namun, itu sangat bagus. Dia mengangguk, aku ingin tahu berapa banyak pil esensi asal Raja Bela Diri yang kamu miliki. Saya memiliki 43 di antaranya, jawab Zhang Dali. Saya ingin semuanya. Berapa harga yang Anda inginkan? King Sui melewatkan tawar-menawar. Selama harganya masuk akal, dia akan menerimanya. Saya mendengar tabib ajaib dapat membantu orang untuk memiliki terobosan dalam kekuatan mereka. Saya berpikir jika Anda dapat membantu saya jika terlalu sulit, saya akan mengubah permintaan. Zhang Dali menghela nafas saat dia melihat King Sui mengerutkan kening. King Sui menyeringai, tidak terlalu keras, tetapi kamu harus menahan rasa sakit, kata King Sui setelah berpikir singkat. Zhang Dali sudah berada di puncak Martial King. Dia akan menjadi Martial Saint setelah terobosan.
Meskipun menjadi raja bela diri puncak, rintangannya sangat sulit. King Sui mengerutkan kening sebelumnya ketika dia merasa itu hampir merupakan permintaan yang tidak mungkin, tetapi dengan teknik penglihatan surgawi, dia memperhatikan bahwa banyak meridian terbuka di tubuh Zhang Dali. Hanya titik acu poin Yang Guan di meridian Yang Yuan yang ditutup. Sebelumnya itu tidak mungkin, tetapi King Sui merasa itu bisa dicapai sekarang. Dia akan langsung menerobos begitu titik acu poin terbuka. Ini adalah masalah sepele bagi King Sui. Zhang Dali mendengar bahwa hal itu mungkin terjadi dengan sedikit rasa sakit dan berkata dengan bersemangat, "Saya tidak takut akan rasa sakit apapun. Tidak ada seorang pun di keluarga saya yang pernah mencapai terobosan untuk Martial Saint. Tuan King, saya tahu saya tidak dapat banyak membantu Anda, tetapi selama saya masih hidup, jika Anda membutuhkan pil esensi asal Raja Bela Diri ini, saya akan mengambilnya untuk Anda." Zhang Dali sangat bersemangat. Perbedaan antara Martial King dan Martial Saint mirip dengan jarak antara orang biasa dan level Xiantian. Seorang Martial Saint dianggap sebagai pejuang yang terampil di mana-mana karena orang normal tidak akan bertemu dengan seorang pejuang yang mampu seperti King Sui. Bahkan jika mereka bertemu, mereka tidak akan menyadarinya. Zhang Dali tidak akan pernah tahu bahwa King Sui adalah seorang pejuang ilahi. King Sui menggunakan kekuatan Shield Attack untuk dengan paksa membuka Yang Guan acu poin Zhang Dali. Dia bahkan membantu Zhang Dali untuk menstabilkan konstitusinya. Kemudian, dengan menggunakan Origin Ki, dia memimpin Zhang Dali. Dengan infus kekuatan, Zhang Dali mencapai terobosan. Tidak butuh waktu lama atau menimbulkan kekacauan. Zhang Dali merasa tubuhnya meningkat beberapa kali lebih kuat. Dia berlutut di depan King Sui dan langsung membungkuk, "Terima kasih telah memenuhi keinginan saya, Tuan King." King Sui tercengang, orang ini benar-benar jujur memperlakukannya sebagai seorang guru. King Sui membawanya ke alam Martial Saint. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Zhang Dali. Setelah beberapa kali bersujud, King Sui menyeretnya. King Sui tidak banyak bicara. Dia pasti tidak akan membiarkan pria jujur ini tunduk tanpa alasan. Selain itu, King Sui menyukai kejujurannya dan mengajarinya bentuk harimau. Dia bahkan menjelaskannya dengan cermat kepada Zhang Dali. Zhang Dali kewalahan dengan kegembiraan tapi dia kehabisan kata-kata. Orang seperti dia biasanya akan menyimpan kebaikan di hatinya. Dia akan menunjukkan penghargaannya melalui tindakan, bukan kata-kata manis. "Baiklah, saat aku di sini, kamu bisa menemukanku jika ada yang tidak kamu ketahui, pergi." King Sui tersenyum dan berkata kepada Zhang Dali. Lalu, dia melambai. Zhang Dali mengangguk dan membungkuk dalam-dalam sebelum dia mengucapkan selamat tinggal. King Sui selalu ingin membuka aula masakan kekaisaran ke seluruh penjuru 9 benua dan menyebarkan bentuk harimau bersama dengan teknik lain. Namun, itu tidak praktis. Orang-orang biasanya sangat menghargai teknik dan warisan mereka sendiri, tetapi King Sui tidak. Dia percaya bahwa orang yang berbeda dapat mempraktikkan teknik yang sama di alam yang berbeda. Jadi, itu tergantung pada orangnya, bukan tekniknya. Ye Huang Guwu mempraktikkan formulir harimau King Sui hingga tingkat dewa. Min Yue Gelou juga berlatih bentuk harimau dan itu menjadi teknik terkuat dan utamanya sekarang. Tidak seperti Ye Huang Guwu, Min Yue Gelou mempraktikkan bentuk harimau yang sebenarnya, tetapi wilayahnya hampir sebanding dengan King Sui. Dia menghabiskan bertahun-tahun berlatih formulir harimau dan itu terbayar. Sekarang, dia menguasai jurus-jurus bentuk harimau. Bentuk harimau adalah teknik yang lebih mudah untuk dikuasai tetapi itu sangat kuat di antara keterampilan King Sui lainnya. Yang terpenting, itu adalah teknik kelas yang tidak ditentukan. Karena Ye Huang Guwu dapat berlatih sampai tingkat ilahi, bentuk harimau setidaknya harus merupakan teknik tingkat legendaris atau ilahi. Secara tidak sadar, dia memikirkan klan Zen. Meskipun klan Zen adalah klan besar, itu jauh di belakang istana ilahi dalam hal kelas. Karenanya, dia tidak khawatir diancam oleh klan Zen. Selain itu, seorang pria sederhana tidak dapat dengan mudah mengancamnya sekarang.
King Sui tidak yakin apakah dia memiliki belas kasihan pada klan Zhen. Dia menghukum Zhen Song dalam insiden itu dan jika dia meminta klan Zhen untuk bertanggung jawab, mereka hanya bisa disebut malang. Namun, King Sui tidak melakukan itu. Dia sebenarnya tidak menganggap serius klan Zhen. Selain itu, King Sui tidak menyalahkan keluarga dalam setiap kasus kecuali klan Zhen ingin mencari keadilan untuk Zhen Song. Setelah Zhang Dali pergi, King Sui mulai menyempurnakan pil Raja Bela Diri Emas. Namun, dia belum memperbaikinya saat pria ini datang. King Sui memandang pria ini dengan heran, itu adalah pria dengan penampilan yang tampan dan seperti sarjana. Dia tidak tampak seperti anak orang kaya. Sebaliknya, dia tampak santai dan mudah didekati. Matanya tulus dan cerah. Dia mengenakan pakaian bersih dan polos yang terlihat sangat biasa. Namun, dia memiliki aura yang tidak jelas. King Sui tidak terkejut dengan penampilan baik pemuda itu, dia bukan homoseksual. Dia terkejut dengan kekuatan pemuda itu yang pasti lebih kuat darinya. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat seorang pria muda yang semakin kuat darinya. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas. Selama ini, King Sui memiliki teknik penguatan kuno, alam valet jade immortal dan beberapa harta karun. Dia jelas di depan orang lain pada usia yang sama. Sekarang, dia bertemu dengan saingan yang kuat. Pria ini tampak semuda dia. Mereka memiliki usia yang sama jika jarak usia mereka dalam 100 tahun. Pemuda itu terkejut melihat King Sui juga. Mereka saling menatap dan pemuda itu berjalan ke depan. "Halo, saya mencari Nuolan." "Apa dia ada?" King Sui merasa sedikit aneh, tapi dia mengangguk. "Ya, siapa kamu? Apakah ada yang Anda butuhkan darinya?" "Saya Bei Huang Yu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada Nuolan." Pemuda itu tersenyum pada King Sui. Bei Huang Yu, King Sui tahu bahwa Istana Abadi Tai diperintah oleh klan Kaisar Utara dan mendengar tentang pria ini sebelumnya. Dia sangat terkenal, tidak heran dia begitu kuat. Desas-desus itu sepertinya nyata. Bei Huang Yu adalah tuan muda dari Istana Abadi Tai tanpa keraguan dan memiliki posisi yang tak tergantikan di Istana Abadi Tai. Dia adalah satu dari sejuta jenius yang jarang ditemukan di Istana Abadi Tai. Pedang ilahi Tai miliknya berada pada tingkat yang ajaib. Pedangnya adalah yang paling tajam dan dia hampir mencapai kondisi menyatu dengan pedang. King Sui, ini adalah tuan muda dari Istana Abadi Tai. Pada saat itu, Nuolan melangkah keluar dan tersenyum. "Nuolan." Pemuda itu menatap Nuolan dengan mata berapi-api. Namun, itu bukanlah tampilan yang bernafsu tetapi kekaguman yang murni, itu tulus dan terus terang. "Saya mengatakannya. Aku tidak suka kamu seperti itu," jawab Nuolan lembut. "Kubilang aku akan menunggumu. Selama Anda belum menikah, saya akan menunggu Anda. Aku akan menikah setelah kamu menikah. Saya memiliki hak untuk menyukai Anda dan Anda juga memiliki hak untuk tidak menyukai saya. Namun, Anda tidak bisa menghentikan gairah saya," kata Bei Huang Yu kepada Nuolan dengan serius. King Sui tidak mengharapkan pria seperti ini ada. Dia tidak yakin dengan temperamen Bei Huang Yu, tapi sepertinya Bei Huang Yu ini cocok untuk Nuolan sekarang. Dia menganggap bahwa Bei Huang Yu adalah pria yang jauh lebih baik daripada dirinya. Bagaimanapun, Bei Huang Yu tetap melajang untuk wanita ini, terlepas dari statusnya dengan wanita lain. Tentunya, dia akan menyentuh banyak wanita lain dengan sifat bangsawannya. King Sui merasa dia tidak tertandingi sebelumnya dalam hal kekuatan dan cinta, karena dia belum bertemu seseorang yang cukup mengancam. Namun, dia bertemu dengan satu saingan sekarang di kedua aspek. Tentu saja, jika King Sui ingin menjadikan Nuolan sebagai wanitanya, dia bertemu dengan saingan sejati sekarang. Nuolan menghela nafas, "Saya akui bahwa Anda luar biasa. Setidaknya setengah dari wanita di kota Kaisar Utara akan berpikir Anda adalah pria terbaik, tetapi saya tidak tahu mengapa saya tidak memiliki perasaan untuk Anda. Saya tahu saya sedikit keras kepala dan tidak menarik. Saya tidak tahu bagaimana cara menyenangkan Anda. Mungkin, dalam benak Anda,
saya hanya seorang fanatik pelatihan. Tapi, aku sangat menyukaimu dan ingin melindungimu. Bei Huangyu sedikit kesal, tapi dia melanjutkan dengan tulus. Dengan kekuatannya, tidak mengherankan jika dia adalah seorang fanatik pelatihan. Dia pasti memiliki harta yang luar biasa juga. Jika tidak, dia tidak akan pernah mencapai levelnya saat ini. King Sui yakin tentang ini. King Sui merasakan kehadirannya sekaligus. Dia tidak tahu mengapa perasaan itu datang. Dia mengakui bahwa dia menyukai Nuolan, mudah untuk menyukai wanita cantik, tetapi itu tidak sampai batas yang ekstrim. Dia pasti tidak mau membiarkan pemuda ini memiliki Nuolan. Pertama, instingnya mengatakan demikian. Kedua, dia tidak cukup mengenal Bei Huangyu. Jika Nuolan menyukai Bei Huangyu juga, itu adalah kasih sayang timbal balik dan dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Bahkan, untuk saat ini, dia tidak punya hak untuk menghentikan mereka. Dia bukan orang Nuolan dan seperti yang dikatakan Bei Huangyu sebelumnya, dia memiliki kebebasan untuk menyukai Nuolan. Tentunya, Nuolan memiliki kebebasan untuk menolaknya. Mendengarkan Bei Huangyu, ada tatapan lembut di mata Nuolan. Menatap mata Bei Huangyu yang lengket dan tulus, dia bingung. Selama bertahun-tahun, dua pria di sisinya sekarang adalah yang paling dekat dengannya. Selain itu, kebanyakan orang akan berpikir bahwa Bei Huangyu lebih baik daripada King Sui. Selain sebagai tuan muda Istana Abadi Tai, dia adalah seorang jenius berbakat dari domain Kaisar Utara. Dia masih muda dan tampan. Poin kuncinya adalah dia tidak memiliki wanita lain dan dia hanya menyukainya saja. Dalam hal ini, dia pasti lebih baik dari King Sui. Melihat perjuangan di mata Nuolan, ada sinar aneh di mata Bei Huangyu. Dia berkata dengan lembut, "Nuolan, aku tidak ingin melihatmu menderita. Saya hanya berharap Anda memberi saya kesempatan. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk membuat pilihan. Hatiku untukmu akan tetap selamanya. Bahkan jika kamu bukan istriku kali ini dan bahkan ketika kita berdua memiliki keluarga sendiri, kamu selalu menjadi orang yang paling aku cintai. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan bersamamu. Aku akan menyimpan tempat terpenting untukmu di sini." King Sui tidak bisa berkata-kata. Orang ini tampak jujur dan bukan anak orang kaya yang bodoh, tapi dia sangat pandai mengucapkan kata-kata genit. Ciri terkuatnya adalah kepercayaan diri pada ekspresi, gerak tubuh, dan nadanya. King Sui tidak bisa melihat kekurangannya. Inti dari perbincangan kekasih adalah ketulusan dan orisinalitas, akan menjijikkan jika bersikap sok. Nuolan mengangguk, "Saya belum memikirkan tentang ini jadi mari kita serahkan ke masa depan. Anda benar-benar tidak harus melakukan ini, saya mungkin tidak akan menikahi siapapun seumur hidup saya. Aku akan menemanimu. Aku mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan tetap melajang untukmu, tapi aku akan memikirkan ini setelah kamu menikah," jawab Bei Huangyu lembut. "Nuolan, dia siapa?" Bei Huangyu hanya melihat King Sui sekarang. Dia adalah King Sui dari Istana Ilahi. Kami berkolaborasi dan membuka Imperial Cuisine Hall di sini. Nuolan memperkenalkan King Sui ke Bei Huangyu. "Halo, saya selalu berpikir bahwa Tuan King memiliki kekuatan yang besar. Sekarang saya tahu Anda berasal dari Istana Ilahi, tidak mengherankan. Saya Bei Huangyu, senang mengenal Anda." Bei Huangyu terdengar anggun. King Sui merasa bahwa pria ini ada di sini untuk merebut wanitanya dengan cara yang jelas dan sopan. Namun, dia tidak punya pilihan, wanita itu tidak pernah mengaku sebagai miliknya. "Halo, saya King Sui. Senang mengenalmu juga. Tuan Yu juga memiliki kekuatan yang luar biasa." King Sui mengamati situasi saat dia berbicara. Pria ini memiliki beberapa wanita tanpa memandang status perkawinannya. Dia memiliki yang dan konstitusi yang keras, meskipun esens asalnya bocor, itu bukan apa-apa dan tidak berbahaya baginya. Singkatnya, pria ini memiliki wanita yang berbeda setiap malam. Seorang wanita tidak bisa memuaskannya. Dengan demikian, dia memiliki beberapa wanita meskipun masih lajang.
Namun, itu normal bagi orang seperti dia untuk memiliki banyak wanita. King Sui dapat merasakan bahwa Bei Huangyu ini memiliki minat yang kuat pada Nuolan. Dia tidak mengatakannya salah, dia mengatakan akan menunggu Nuolan tetapi tidak pernah berjanji untuk menjauh dari wanita karena dia. Oleh karena itu, King Sui tidak akan mempermasalahkannya. Beberapa hal sudah jelas dan terkenal, bahkan Nuolan pun mengetahuinya. Ini akan menjadi anti-iklim untuk mengatakannya. Hoho, mari berlatih bersama jika kalian bebas. Saya sudah lama tidak bertempur dan saya tidak dapat menahan keinginan untuk bertempur ketika saya melihat Tuan King, kata Bei Huangyu sambil tersenyum. King Sui memarahi diam-diam. Ini sangat jelas, dia ingin mengalahkan King Sui. Awalnya pria ini terlihat jujur, tapi mungkin dia hanya berperang karena seorang fanatik pelatihan akan menikmati pertempuran dengan orang lain. Tentu, saya ingin bertengkar dengan seseorang juga, King Sui tertawa. Ayo lakukan hari ini, bukan hari lain. Aku ingin tahu apakah Tuan King sudah bebas sekarang. Tangan saya terasa gatal saat mengatakan ini, bagaimana dengan pertempuran selama 300 ronde? Bei Huangyu tersenyum. Dia terlihat serius tanpa ada motif tersembunyi. Sekali lagi, King Sui menyadari bahwa orang ini memiliki ekspresi yang tidak berbahaya. Dia awalnya sangat kuat dan dengan cara ini, dia memancarkan pesona yang unik. Pikir dia terdengar agak memaksa sekarang, sepertinya dia tidak punya niat buruk. Semua orang tahu dia suka berperang. King Sui bukanlah seseorang yang akan mundur. Meskipun dia mungkin bukan tandingan Bei Huangyu sekarang, tidak ada yang tahu pemenangnya dalam pertempuran sebenarnya. King Sui kurang dalam kekuatan serangnya, tetapi dia bisa mengurangi kekuatan lawan ke tingkat yang tidak mengancam. Itu dalam teori, tetapi King Sui tidak tahu bagaimana tepatnya. Namun, karena King Sui adalah dewa pertempuran dari Istana Ilahi, Bei Huangyu tidak akan membunuhnya mengingat hubungan antara Istana Abadi Tai dan Istana Ilahi. Apalagi, Nuolan juga ada. Tetap saja, ada kemungkinan dia akan menyakitinya secara tidak sengaja. Apa yang kalian lakukan? Bertarung segera setelah kalian mengenal satu sama lain. Tidak ada perkelahian yang diizinkan. Nuolan melihat King Sui ragu-ragu. Nyatanya, dia memutuskan untuk menghentikan mereka dari awal. Dia tahu bahwa King Sui tidak bisa melawan Bei Huangyu di level ini. Bei Huangyu adalah yang terkuat di antara generasi muda di domain Kaisar Utara. Dia juga salah satu pembangkit tenaga listrik teratas bahkan jika semua orang dari segala usia termasuk. Dia adalah 10 besar di Istana Abadi Tai. Istana Abadi Tai lebih kuat dari Istana Dewa. Jika Bei Huangyu berada di Istana Ilahi, hanya Tuhan yang bisa memenangkannya. Namun, bersama dengan King Sui, setidaknya 5 orang bisa mengalahkan Bei Huangyu jika mereka bertarung berpasangan. Karena Nuolan berkata demikian, maka kita tidak akan bertengkar, kata Bei Huangyu dengan begitu sederhana dan santai, tetapi semua orang yang mendengarnya akan mengatakan bahwa King Sui bersembunyi di belakang seorang wanita. Sebenarnya, terkadang tidak masalah untuk bertempur. Saya mungkin bisa mencari tahu tentang kelemahan saya. Nona Nuolan, tidak apa-apa. Kamu tahu aku tangguh, aku akan baik-baik saja, King Sui tersenyum. Jantung Bei Huangyu berdetak kencang saat dia melihat King Sui tanpa gerakan apapun. Pernyataan itu membuat Bei Huangyu merasa Nuolan dekat dengan anak ini. Meskipun dia memiliki wanita yang tak ada habisnya sebelumnya dan tahu bahwa Nuolan masih murni, dia masih merasa tidak nyaman mendengarkan pernyataan King Sui. Nuolan brilian dan tahu tentang urusan pria. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka. Jika dia bersikeras, dia akan melukai harga diri King Sui meskipun dia berniat baik. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia berkata, saya tidak ingin melihat siapapun terluka. Pertempuran di 9 benua berbeda dari kehidupan King Sui di masa lalu. Tidak ada yang namanya memainkan sentuhan. Pada level ini, Origin Qi adalah ibu kotanya. Itu bukan pertempuran jika seseorang tidak menggunakan Origin Qi. Jadi,
Nuolan hanya bersikap sopan ketika dia mengatakan dia tidak ingin ada yang terluka, karena sulit bagi siapapun untuk menahan diri dalam situasi ini. King Sui dan Bei Huangyu mengangguk. Ada niat pertempuran yang kuat dan benar di mata Bei Huangyu. Dia berkata kepada King Sui, "Tolong. Silahkan." King Sui dan Bei Huangyu muncul di langit Imperial Cuisine Hall. Mereka terbang sangat tinggi sampai tanah tidak terlihat. Nuolan juga mengikuti, dia bisa menghentikan mereka dalam keadaan darurat. Bei Huangyu mengeluarkan pedang putih bersalju yang panjangnya 3 kaki. Pedang itu terasa tak tertandingi di tangannya dan menyatu dengan tubuhnya. Itu adalah perasaan, atau bisa dikatakan, sebuah alam. King Sui tidak berani ceroboh karena lawannya jauh lebih kuat darinya. Bahkan kebanggaan King Sui saat ini, kekuatan perlawanan, jauh lebih lemah dari pria ini. Pertahanannya bisa dipatahkan dengan satu gerakan pedang. Saat King Sui bangkit, dia menggunakan peningkatan kinerja totalnya. King Sui meningkatkan kekuatan pertahanannya sepenuhnya. Battle God Halo, halo terkuat yang memberikan peningkatan 40% dari kehebatan pertahanannya. Battle God Halo berlaku untuk banyak orang, tetapi itu juga bisa digunakan sendiri. Dia menggunakan One Origin Steps terlebih dahulu. Hanya satu orang yang dapat menggunakan formasi ini dan kemampuan yang ditingkatkan terbatas. 10% dari satu kemampuan ditingkatkan seperti 10% peningkatan kekuatan pertahanan, kekuatan menyerang, atau kecepatan. King Sui meningkatkan kekuatan pertahanannya, tetapi dengan batu mata formasi, King Sui meningkatkan sekitar 50% darinya. Itu mengejutkan, formasi tunggal menjadi lebih kuat dengan bantuan batu mata formasi. Secara teoritis, formasi lain dapat meningkatkan kekuatan mereka sebanyak 7 kali lipat, tetapi biasanya, itu hanya dapat meningkat 3 kali lipat atau lebih. Itu hampir tidak bisa mencapai 4 kali lipat. Ketika ada banyak orang, formasi lain akan digunakan. Dengan itu, King Sui menggandakan kekuatan pertahanannya. Kenaikan hanya berlaku untuk kekuatan pertahanan yang ada dan non-akumulatif. Misalnya, kekuatan pertahanan King Sui yang ada mengecualikan kesetiaan bodoh binatang mimpi buruk neraka dan lainnya. Tepatnya, kekuatan pertahanan King Sui yang ada adalah 12,6 miliar Dao Force. Kekuatan pertahanan dari Paragon Golden Armor dimasukkan karena itu adalah energi bawaan yang ditanamkan di seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, King Sui memiliki total 35 miliar kekuatan pertahanan Dao sekarang. Itu bukanlah segalanya. Dengan Buddha Diamond Seal, pertahanannya meningkat pesat lagi. Itu tidak berwujud dan kenaikannya tidak diketahui. Namun, seluruh ketebalannya rupanya bertambah. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd dan membungkusnya di sekitar tubuhnya, meningkatkan 20% kecepatan dan kekuatan serangnya. King Sui melakukan semuanya dalam hitungan detik, tetapi dia merasakan aura Bei Huangyu juga meningkat secara substansial. Lawan sepertinya memiliki banyak kemampuan meningkatkan juga. King Sui tidak terburu-buru, dia pasti akan menunjukkan lawannya beberapa perkelahian. Bei Huangyu mengangguk ke King Sui, "Ayo." King Sui mengangguk dan mengangkat tangannya. Segel kebijaksanaan Buddha dilakukan segera. Senjata ilahi King Sui dan pedang terbang dapat memblokir sejumlah besar kerusakan. Serangan Buddha Wisdom Seal adalah serangan mentah King Sui, tetapi itu bisa mengurangi kerusakan serangan lawan. Namun, kekuatan menyerang tidak akan berkurang, hanya kerusakan yang akan berkurang saat mencapai King Sui. Serangan King Sui pasti tidak membahayakan Bei Huangyu. Pada saat itu, sosok Bei Huangyu melintas dan membuat bayangan berbeda yang tak berujung di langit. Dia berlari di depan King Sui dan menebas dengan santai. Serangan meteor. King Sui membuka matanya lebar-lebar saat menggunakan teknik penglihatan surgawi dan kehalusan menitnya. King Sui menghindari serangan itu dengan cermat dan menggunakan dominasi area. King Sui tahu perbedaan di antara mereka sekarang. Lawan menguasai Dao Surgawi lebih baik darinya. Dia hanya memasuki tingkat Dao Surgawi baru-baru ini, tetapi Bei Huangyu tampaknya telah mencapainya untuk waktu yang lama.
Dia tidak lebih lemah dari Bei Huang Yu dalam hal dao surgawi, tapi dia jauh lebih lemah dalam kekuatan. Dengan bantuan dao surgawi, perbedaan itu sangat menonjol sekarang. Setelah dominasi area, King Sui menggunakan Ki Kaisar dan seni mengejar. King Sui merasa sangat lega setelah itu. Dominasi area dapat mengurangi 20% kecepatan dan serangan lawan. Selain itu, hal itu bisa menghambat kemampuan mendongkrak lawan hingga setengahnya. Dengan itu, King Sui sangat melemahkan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan dari lawannya. Bei Huang Yu tampak sangat berhati-hati sekarang. Dia tidak berharap King Sui memiliki kemampuan mengurangi yang begitu kuat. Tetap saja, dia yakin bisa mengalahkan King Sui. Tai Water Splitting. Kecepatan Bei Huang Yu tetap sangat cepat, tetapi King Sui merasa acuh tak acuh. Bagaimanapun, King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi dan pertempuran emas tombak. Beng! King Sui tidak bisa menahan serangan itu, tetapi dia tidak terluka karena pertahanannya yang kuat. Dia sangat berhati-hati saat menggunakan teknik diversion di Tai Chi hingga mencapai puncaknya. Bei Huang Yu seperti bayangan tajam dari pedang, dia tajam namun indah. Setiap serangan sangat menakjubkan dan menakjubkan. King Sui menghindari dan mundur terus-menerus. Treknya berbentuk lingkaran. Karenanya, dia kembali ke titik awal setelah beberapa putaran pertempuran. Ini adalah inti dari Tai Chi. King Sui memiliki kesadaran yang menonjol. Tangan penangkap naga. King Sui maju dengan tiba-tiba. Serangan mencungkil. Gerakan tolakan. King Sui menggunakan gerakan jijik lagi ketika dia menyadari tidak ada gerakan lain yang dapat membahayakan Bei Huang Yu. Kekuatan serangnya masih terlalu lemah dan tidak bisa mematahkan pertahanannya. Buddha Bright Seal. Serangan terus-menerus King Sui mendorong Bei Huang Yu menjauh tetapi dia tidak terluka. Dia hanya diusir oleh gerakan penolakan King Sui. Kekuatan pertahanan Bei Huang Yu sebanding dengan King Sui sebelum peningkatan. Namun, King Sui tidak bisa mematahkan pertahanannya dengan kekuatan serangnya saat ini. Bahkan Gunung Sembilan Benua tidak bisa membahayakan, tetapi King Sui tetap menggunakannya. Gunung Sembilan Benua memiliki kemampuan shield attack yang kuat. Meskipun serangan perisai mutlak tidak berlaku setiap saat, ada sedikit kecenderungan untuk itu terjadi dan waktu-waktu tertentu dari serangan perisai mutlak dapat terjadi setiap hari. Keterampilan mengendalikan King Sui ditambah dengan gerakan penolakan dan serangan perisai dari Gunung Sembilan Benua membuat Bei Huang Yu kelelahan sekaligus. Dia hanya terlihat bingung untuk dipukuli, tetapi dia tidak terluka secara fisik. King Sui tersenyum, jika dia memanggil binatang pembunuh naga dan pedang terbang, bisakah dia membunuh Bei Huang Yu? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.